Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Kurniawan dengan PM 2115061072. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang memahami software proses model. Jadi, topik pembahasan utama yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, yaitu penjelasan software model proses. Yang kedua, macam-macam software proses. Yang ketiga, kapan setiap software proses dapat digunakan. Dan yang terakhir, perbandingan dari setiap software proses. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke dalam pembahasan pertama. Apa itu software proses model? Jadi, software proses model adalah suatu proses yang diterapkan pada pengembangan perangkat lunak untuk memberikan panduan serta meningkatkan efisiensi pengembangan dengan membagi setiap proses ke dalam tahap-tahap yang berbeda. Britton dan Carroll 2001. Software Development Lifecycle adalah alur yang digunakan sebagai panduan dalam pengembangan sistem. Terdapat berbagai model yang dapat kita gunakan dengan tujuan yang berbeda-beda untuk setiap tugas yang berbeda-beda pula. Pengembangan perangkat lunak tradisional adalah proses pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan perangkat lunak sederhana. Pada dasarnya, digunakan ketika kita tidak terlalu membutuhkan keamanan dan banyak faktor lain yang tidak terlalu penting. Adapun beberapa jenis dari traditional method, di sini ada waterfall model, V-model, spiral model, dan rapid application development. Sedangkan pengembangan perangkat lunak modern adalah proses pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk merancang perangkat lunak yang rumit. Dasarnya digunakan ketika perangkat lunak cukup sensitif dan rumit. Ini digunakan ketika keamanan dari perangkat lunak yang akan kita buat sangat penting. Biasanya metode modern ini digunakan untuk pengembangan perangkat lunak yang sudah profesional. Adapun jenis dari modern method adalah agile development. Yang pertama yang akan kita bahas adalah waterfall model. Metode waterfall ini adalah metode yang paling populer digunakan pada kategori tradisional. Metode waterfall ini sangat sistematis. Setiap proses dibagi ke dalam beberapa tahap dengan targetnya tersendiri. Terdapat 5 tahap dalam waterfall model, yaitu communication, planning, modeling, construction, dan deployment. SDLC waterfall sesuai namanya, SDLC ini berkembang secara sistematis dari satu tahap ke tahap lainnya layaknya air terjun. Metode waterfall merupakan suatu metode dalam pengembangan software di mana pengerjaannya harus dilakukan secara berurutan yang mulai dari tahap perencanaan, pemodelan, implementasi, pengujian, dan yang terakhir adalah tahap pemeliharaan, yaitu tahap yang paling panjang. Jadi berikut ini adalah tahap-tahap dalam metode waterfall. Pertama ada requirement, yaitu memahami kebutuhan pengguna. Jadi pada tahap ini pengembang mengumpulkan kebutuhan dari pengguna dengan melakukan wawancara bersama dengan analis. Dan yang kedua ada desain, yaitu menghasilkan model dan skema dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Pada tahap ini pengembang mulai merancang model dari sistem yang akan dikembangkan bersama dengan pengguna. Yang ketiga ada implementation, mulai dilakukan proses pengembangan sistem. Pada tahap ini, programmer mulai mengimplementasikan kode berdasarkan model yang telah dibuat oleh desainer. Yang keempat ada verification, yaitu pemeriksaan kembali sistem yang telah dikembangkan. Jadi, pada tahap ini sistem diserahkan kepada pengguna untuk memeriksa apakah sudah sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kelima ada maintenance, yaitu perawatan sistem. Pada tahap ini dilakukan perawatan secara rutin terhadap sistem yang telah dikembangkan. Jadi dari waterfall model ini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya adalah yang pertama, alur kerja yang jelas. Yang kedua, menghemat biaya pengembangan. Yang ketiga, proses pengumpulan requirement yang lebih jelas, mengurangi perubahan pada saat pengembangan dilakukan. Dan yang terakhir, dapat digunakan terdapat pengembangan sistem berskala besar. Namun dari kelebihan ini ada pula kekurangan dari metode waterfall, yaitu kurang fleksibel terhadap perubahan yang ada, kemudian membutuhkan banyak sekali pengembang, dan yang ketiga adalah desain harus dijelaskan di atas kertas sebelum diimplementasikan dari desain tersebut.
Jadi waterfall model ini cocok digunakan ketika pengembang memiliki tim yang besar seperti lebih dari 20 orang. Yang kedua, stakeholder tidak memiliki perubahan yang lainnya. Yang ketiga, rancangan sistem sudah sangat jelas. Yang keempat, risiko yang kecil. Dan yang terakhir adalah tim pengembang sudah memiliki pengalaman yang cukup terhadap teknologi yang digunakan. Model yang selanjutnya kita memiliki V-model. Model ini diusulkan oleh Paul Druck pada 1980-an dan dimaksudkan sebagai pengembangan dari waterfall model. V-model merepresentasikan hubungan antara quality assurance dengan aktivitas yang berhubungan dengan communication, modeling, dan early development. Pressman 2015. Jadi pada diagram V-model ini semua proses mulai dari business requirement specification, system requirement specification, high level design, low level design, hingga masuk ke dalam tahap coding. Setelah proses development life cycle-nya itu selesai, maka dilakukanlah proses quality control atau quality assurance, yaitu memeriksa apakah sistem yang telah dikembangkan sudah sesuai dengan kebutuhan dari pengguna seperti unit testing, komponen testing, sistem integration testing, dan acceptance testing. Jadi bagian yang sebelah kiri merepresentasikan development life cycle dan yang sebelah kanan merepresentasikan testing life cycle, hingga dia membentuk seperti huruf V. Kemudian terdapat beberapa tahapan dalam V-model yang terbagi ke dalam dua fase. Yang pertama adalah fase verifikasi. Yang pertama adalah requirement analysis. Dalam rekayasa dan rekayasa prakelunak, analisis kebutuhan mencakup tugas-tugas yang digunakan untuk menentukan kebutuhan atau kondisi yang harus dipenuhi untuk produk atau proyek baru atau yang diubah, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang mungkin bertentangan dari berbagai pemangku kepentingan, menganalisis, mendokumentasikan, memvalidasi, dan mengelola kebutuhan perangkat lunak atau sistem. Kemudian yang kedua ada architectural design, yaitu fase desain arsitektur komputer dan arsitektur perangkat lunak, juga dapat disebut sebagai desain tingkat tinggi. Dasar dalam memilih arsitektur adalah bahwa ia harus menyadari semua yang terdiri dari daftar modul, fungsionalitas, singkat dari masing-masing modul, hubungan antarmuka, dependensi, tabel basis data, diagram arsitektur, detail teknologi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah komponen desain. Fase ini adalah tempat komponen perangkat lunak yang sebenarnya akan dirancang. Tahap ini mendefinisikan logika aktual untuk masing-masing dari setiap komponen sistem. Kemudian pada fase validasi yang pertama ada unit testing. Dimulai dari bawah, level tes pertama adalah pengujian komponen. Kadang-kadang disebut sebagai unit testing. Pengujian ini melibatkan pemeriksaan bahwa setiap fitur yang ditentukan dalam desain komponen telah diimplementasikan dengan baik dalam komponen. Kemudian yang kedua ada integration testing, adalah tes yang paling penting karena di sini sistem testing dilakukan dengan metode integratif. Pengujian ini membahas perakitan dan integrasi komponen untuk membentuk paket perangkat lunak yang lengkap. Yang ketiga ada sistem testing. Setelah seluruh sistem dibangun, maka sistem harus diuji terhadap spesifikasi sistem untuk memeriksa apakah sistem tersebut telah memberikan fitur yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah acceptance testing, yaitu memeriksa kebutuhan pengguna. Apakah suatu sistem ini sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Hal ini mirip dengan sistem testing, bahwa seluruh sistem diperiksa, tetapi perbedaan penting adalah perubahan fokusnya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari V-model, yaitu kelebihannya metode ini fleksibel sehingga dapat dilakukan penambahan dan pengurangan secara dinamis terhadap fitur-fitur. Yang kedua, dapat bekerja dengan baik pada proyek berskala kecil di mana requirement dapat dipahami dengan mudah. Yang ketiga, dapat menghapus metode lama dan menggantinya dengan metode yang baru. Adapun kekurangannya adalah kurang fleksibel terhadap proyek berskala besar. Yang kedua, tidak cocok untuk proyek yang requirement-nya mudah berubah-ubah. Yang ketiga, ketika sistem selesai, sulit untuk kembali ke fase sebelumnya untuk melakukan perubahan. Adapun kita bisa menggunakan V-model ini dalam beberapa kasus, yaitu seperti cocok digunakan ketika requirement-nya sudah ditentukan secara pasti tanpa adanya perubahan lagi. Yang kedua, model ini digunakan untuk sistem berskala kecil hingga yang menengah. Dan yang ketiga adalah V-model
dipilih ketika requirement teknis dapat dipahami dengan jelas oleh pengembang. Kemudian yang ketiga adalah spiral model. Seperti namanya, spiral model ini berbentuk seperti spiral. Model spiral awalnya diusulkan oleh Barry Bohm. Metode spiral merupakan metode yang dihasilkan dari gabungan antara waterfall method dan prototyping. Pengembang melaksanakan proses prototyping secara iteratif dengan menggunakan pendekatan waterfall. Ada 4 tahapan dalam metode waterfall seperti identify objective, perform risk analysis, review and evaluate, dan develop and test. Kemudian tahapan dalam spiral model di sini seperti pada gambar, yang pertama ada determine objective, yaitu menentukan tujuan dari dilaksanakannya pengembangan ini. Yang kedua ada identify dan resolve risk, yaitu mengidentifikasi apa saja sih risiko yang akan ada dalam pengembangan ini nanti dan menentukan solusi untuk risiko tersebut. Dan yang ketiga adalah development and test, yaitu tahap pengembangan dari perangkat lunak, kemudian melakukan testing terhadap perangkat lunak tersebut. Dan yang keempat adalah review dan evaluate, yaitu meninjau kembali apakah perangkat lunak yang sudah dikembangkan sudah sesuai dengan kebutuhan dari user atau pengguna. Kemudian ada pun kelebihan dan kekurangan dari spiral method. Yang pertama ada perubahan atau tambahan dapat dilakukan pada iterasi selanjutnya. Perkiraan biaya dapat dilakukan dengan lebih mudah. Proses pengembangan dapat dilakukan dengan cepat dengan alur yang seperti spiral. Kemudian yang keempat ada selalu ada ruang untuk feedback pengguna. Tapi kekurangannya adalah memiliki risiko yang tinggi terhadap jadwal dan anggaran, hanya bekerja untuk proyek yang besar seperti memiliki manajemen risiko yang baik. Kemudian yang ketiga ada tidak disarankan untuk proyek yang kecil. Jadi hanya bisa kita gunakan kepada proyek yang ukurannya lebih besar lagi. Kemudian kita bisa menggunakan spiral model ini dengan ketentuan seperti dapat digunakan dalam proyek yang memiliki skala yang besar, ketika memiliki penanganan risiko dan biaya yang baik, ketika perubahan mungkin dilakukan kapan saja, ketika komitmen jangka panjang tidak mungkin dilakukan karena kemungkinan perubahan, jika requirement tidak jelas dan kompleks, dan yang terakhir ketika deployment dibutuhkan dengan segera. Kemudian kita akan masuk ke dalam Rapid Application Development atau biasa disingkat sebagai RAD. RAD adalah proses pembangunan sistem dengan cara incremental atau dengan pertambahan. RAD berfokus pada pengembangan sistem yang cepat, singkat, dan pendek. RAD merupakan gabungan dari berbagai teknik pengembangan yang terstruktur sehingga mempercepat pengembangan dari sistem yang akan dibangun. Kemudian ada pun beberapa tahap dalam RAD menurut Kendall. Yang pertama ada requirement planning. Pada tahap ini, pengguna dan sistem analis akan bertemu dan mendiskusikan kebutuhan dari sistem yang akan dikembangkan nantinya dengan melakukan teknik seperti wawancara dan kuesioner. Kemudian ada design workshop. Pada tahap ini, analis akan melakukan proses desain dan melakukan perbaikan apabila ada ketidaksesuaian desain yang dibuat dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian yang ketiga ada implementation. Pada tahap ini, semua rancangan yang telah dibuat akan diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi yang nantinya aplikasi akan digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, jadi model RAD ini berbentuk seperti ini. Yang pertama itu ada analysis and quick design. Kemudian kita masuk ke dalam tahap iterasinya, yaitu demonstrate, define, dan build. Di sini ada tahap-tahap prototypingnya. Kemudian setelah prototypingnya selesai, kita mulai melakukan testing. Dan setelah testing berhasil dan tidak ada lagi kendala, barulah dilaksanakan implementation. Tetapi RAD ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Yang kelebihannya adalah yang lain, model ini cocok untuk proyek dengan skala yang besar. Dapat menggunakan kembali komponen yang telah ada. Setiap proses lebih terintegrasi dibandingkan dengan model-model lainnya. Kemudian memperkecil kemungkinan kesalahan dan error yang akan muncul pada pengembangan nantinya. Kemudian yang terakhir ada penyesuaian perubahan dapat dilakukan dengan lebih fleksibel lagi. Tetapi kekurangannya adalah yang pertama,
model ini membutuhkan sumber daya yang cukup besar dalam mengembangkannya. Dan yang kedua, memerlukan jumlah tim yang cukup besar pula. Kemudian yang ketiga, proyek dapat gagal bila waktunya tidak terpenuhi. Kemudian yang terakhir ada sistem tidak bisa dimodularisasi. Dari penggunaan RAID ini, kita bisa menggunakannya dalam beberapa kasus seperti yang pertama, ketika kita memiliki tim yang solid, yang sudah paham betul terhadap teknologi yang akan digunakan, sudah bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian yang kedua, ketika memiliki biaya yang besar. Dan yang ketiga, ketika waktu yang dimiliki terbatas. Nah, kemudian kita masuk ke dalam jenis dari software proses yang modern. Di sini ada Agile Development. Agile adalah sekelompok metode yang dapat digunakan dalam pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap dan berulang-ulang. Agile sendiri disebut juga sebagai framework karena di dalamnya terdapat berbagai metode yang dapat digunakan dalam pengembangan sistem. Ada beberapa tahapan yang digunakan dalam Agile Development. Yang pertama ada perencanaan. Jadi pada langkah ini, pengembang dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Yang kedua ada implementasi, bagian dari proses di mana programmer melakukan pengkodean perangkat lunak yang telah disetujui requirement-nya. Kemudian yang ketiga ada tes perangkat lunak. Di sini perangkat lunak yang telah dibuat dites oleh bagian kontrol kualitas agar bug yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak terjaga kualitasnya. Kemudian yang keempat adalah dokumentasi. Setelah dilakukan tes perangkat lunak, langkah selanjutnya yaitu proses dokumentasi perangkat lunak untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Sehingga ketika terjadi atau ditemukannya bug, pengembang dapat memahami bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian ada deployment, yaitu proses yang dilakukan oleh quality assurance untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap dideploy. Kemudian yang terakhir ada pemeliharaan atau maintenance. Langkah terakhir yaitu pemeliharaan. Tidak ada perangkat lunak yang 100% bebas dari bug. Oleh karena itu, sangatlah penting agar perangkat lunak dipelihara secara berkala, sehingga kualitasnya dapat terjaga. Jadi dalam Agile Development ini terdapat berbagai macam metode yang bisa digunakan, yaitu seperti Acceptance Test Driven Development atau ATDD, Agile Modeling, Adaptive Software Development, Agile Unified Process, Continuous Integration, Crystal Clear, Crystal Method, Dynamic System Development Method, Extreme Programming, Detail Driven Development, ya, dan lain-lain. Nah, jadi skema dari Agile Development adalah seperti ini. Agile Development sendiri dapat dibagi ke dalam beberapa sprint. Di sini ada seperti pada bagian ini ada 3 sprint dan setiap sprintnya itu memiliki goals-nya tersendiri. Kelebihan dari Agile Development adalah menghasilkan sistem yang berkualitas, fleksibilitas sangat tinggi, proses pengembangan dapat diprediksi dengan mudah, sistem yang dihasilkan lebih cepat, dan yang terakhir, jika ada kegagalan, kerugian yang dihasilkan relatif lebih kecil. Kemudian adapun kekurangannya adalah memerlukan komitmen yang tinggi dari pengembang, software yang dihasilkan kurang jelas, pengembang harus siap dengan perubahan yang ada, dan yang terakhir tidak cocok untuk tim yang memiliki skala yang besar. Kita dapat menggunakan Agile Development ini dalam beberapa kasus, seperti misalnya ketika kita memiliki tim yang sudah solid, keinginan klien yang berubah-ubah, dan ketika waktu yang kita miliki terbatas. Baik, dari pembahasan sebelumnya, saya mengambil referensi dari beberapa sumber berikut. Yang pertama ada Britton dan Carroll dan Jill Dweck, yaitu Object Oriented System Development, McGraw-Hill, halaman 28-9, 269. Kemudian ada Chow, L. Mohan, Kaksu, P. Romes B. dan dengan judul A Framework for Adapting Agile Development Methodologies. Kemudian ada pengembangan aplikasi Rencar berbasis Android atau Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian ada Understanding Traditional System Development Methodologies.
Kemudian sumber selanjutnya saya mengambil dari analisa metodologi pengembangan sistem dengan perbandingan model perangkat lunak, sistem informasi kepegawaian menggunakan waterfall development model, model prototype dan model rapid application development. Kemudian ada dari Pressman yaitu rekayasa perangkat lunak pendekatan praktisi. Kemudian dari Kendal dan Kendal tahun 2010 yaitu analisis dan perancangan sistem informasi edisi 5. Baik, sekian pemaparan yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.